Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas, berkah dalam. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, berbahagialah hai kamu yang miskin. Dan seterusnya nanti secara lengkap dilihat di teks Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa ya untuk dibantu subscribe-nya, bagikan kepada teman-teman di grup dan berikan komentar Anda sebagai sharing di kolom komentar. Silahkan juga kalau ini mau dipasang sebagai status di dalam WhatsApp saudara-saudari. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain lagi yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Nah, ini berarti orang-orang yang datang ini dari tempat yang cukup jauh ya. Ini Tirus ya, ini Sidon. Nah, ini posisi Yerusalem ada di sini. Makanya kalau dari tempat ini, dari Tirus Sidon lalu dari tempat ini, mereka berkumpul ini memang orang-orang datang dari berbagai tempat yang cukup jauh untuk bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini sabda bahagia di dalam Injil Lukas. Nanti setelah ayat-ayat ini, ayat-ayat berikut diteruskan dengan sabda yang sabda celaka. Ya, sedikit berbeda dengan Injil Matius. Di dalam Injil Matius seluruhnya hanya sabda bahagia. Boleh dikatakan ya, dalam hidup ini orang tentu mendambakan kebahagiaan. Ya, bahkan tidak segan-segan orang bekerja keras dalam kurun waktu yang panjang untuk beroleh kebahagiaan. Nah, apakah orang miskin dalam gambaran seperti ini yang disebut bahagia? Ya, ini memang miskin ya, tetapi ini sepertinya anak-anak ini fine-fine saja. Tetapi apakah kebahagiaan yang berkualitas itu yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, di dalam Injil ini digambarkan nanti akan disambungkan beberapa sabda yang berkaitan dengan sabda celaka. Bahagia yang miskin, bahagia yang menangis, ya. Tetapi nanti akan menjadi semacam satu pasangan ya, bahagia yang miskin, celakalah yang kaya. Nah, bahagia yang sekarang ini menangis, lalu celakalah yang tertawa. Berbahagialah orang yang saat ini dibenci atau dikejar-kejar, ya kan? Dan celakalah yang dipuja-puja.
Nah, dengan pasangan-pasangan ini kita dihadapkan pada suatu realitas dunia. Apa arti sabda ini? Maka sabda ini harus kita baca isinya dengan penilaian Kristus. Ya, bagi Kristus tidak asing dengan kemiskinan dan penderitaan. Ya, selama Ia membuat mukjizat, Tuhan selalu membantu dalam rangka membantu orang miskin. Ya, mukjizat itu untuk memberi makan 5.000 orang, mukjizat itu untuk memberi kesembuhan orang yang bisu tuli, orang yang lumpuh tangannya, orang yang kerasukan setan. Ya, jadi kiranya Tuhan mengerti keinginan manusia yang ingin akan kekayaan, ingin kehormatan, ingin kesenangan. Ya, tetapi pandangan manusia seringkali berhenti pada hal yang duniawi semata. Sedangkan Tuhan melihat hakikat kebahagiaan itu tidak terbatas karena hal-hal yang sifatnya duniawi belaka. Maka kemudian melalui Injil Lukas ini manusia diingatkan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena demikian juga nenek moyang telah memperlakukan para nabi. Nah ini, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Masa sih orang kaya disebut celaka? Karena di dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Memperoleh penghiburan, apa sih salahnya? Celakalah kamu yang sekarang kenyang, karena kamu akan lapar. Jadi celaka karena akan lapar. Masa yang sekarang kenyang malah akan lapar? Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Yang tertawa disebut celaka. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sabda celaka ini sekaligus sebenarnya ingin mengingatkan manusia bahwa sewaktu-waktu kebahagiaan manusia bisa berbalik menjadi celaka dalam sekejap. Ya, orang yang sedang piknik, berbahagia, tiba-tiba kendaraannya kecelakaan. Makanya harus selalu orang waspada dan hati-hati. Maka sabda celaka ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebaliknya supaya manusia itu selalu waspada, supaya manusia itu ya karena sengsara dapat menimpa kita sewaktu-waktu, bahwa sengsara bisa saja menimpa kita yang sekarang tertawa, yang sekarang ini kaya, yang sekarang ini dipuja-puja. Maka kalau kita waspada, sebenarnya sabda ini bisa kita ubah menjadi sabda ya seluruhnya bahagia. Berbahagialah kamu yang tertawa. Tadi kan disebut celakalah yang tertawa. Berbahagialah kamu yang kaya. Jadi orang kaya tidak harus menjadi celaka. Berbahagialah kamu yang dipuja-puja. Nah, jadi orang yang tertawa, orang yang kaya, yang dipuja tidak harus celaka. Nah, Injil hari ini mau mengingatkan kita, ya, jangan sampai kita dibelenggu oleh kekayaan. Jangan sampai manusia itu dibelenggu oleh tawaria. Jangan sampai manusia dibelenggu oleh puji-pujian yang menghipnotis kita sehingga kita lupa pada esensi kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, tetapi yang lebih penting ini sebenarnya, entah kita kaya, entah kita sedang tertawa, entah kita sedang dipuji, ataukah kita ini sedang miskin atau menangis atau dikucilkan, tetaplah berusaha agar kita mengandalkan Allah. Dan hidup dunia ini tidak selesai di sini, tetapi untuk memperjuangkan kerajaan Allah, memperjuangkan upah yang besar di surga, hidup yang kekal. Nah, itulah saudara-saudari yang terkasih,
Ya, maka keadaan senang atau susah bukan menjadi halangan untuk mendapatkan kerajaan Allah. Itu semestinya. Jangan sampai tragis. Ya, keadaan dunia yang baik justru menjadi sesuatu yang seolah-olah mencelakakan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah ya akan sabda ini. Sabda ini sungguh sangat membantu bagi kita untuk merefleksikan bahwa hidup di dalam Tuhan senantiasa akan membawa kebahagiaan. Selamat untuk merenungkan dan selamat untuk belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Jadikan status di WhatsApp Anda. Berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.